Orang yang kuat ini akan memasuki surga satu demi satu. Hanya saja mereka belum masuk. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat lahir dan tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Mereka menabrak penghalang tak terlihat dan terguncang. Beberapa orang berubah warna dan semua melihat ke kejauhan. Di kejauhan, sesosok duduk bersila, dan hanya duduk di sana memancarkan keluasan yang tak tertandingi. Dan mereka yang awalnya ditempatkan di surga gemetar dan jiwa mereka bergetar. Kami telah melihat Hall Master Shen Gong. Ucap beberapa ahli menarik napas dingin, tampak kaget, dan bergegas maju untuk memberi hormat. Shen Gong Zizun mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Master Tianzun ini berdiri satu persatu, ditolak oleh kekuatan tak terlihat, dan langsung didorong menjauh dari surga sejauh 1 juta mil. Para murid Tian Gong, saya sedang memperbaiki surga di dalam. Agar tidak diganggu, bagaimana kalau menunggu di sini? Kata Shen Gong Zizun sambil tersenyum. Nadanya tenang, tetapi jatuh ke telinga beberapa orang, itu seperti guntur. Baik Tuan, ucap seorang Master Tianzun buru-buru berkata. Ini adalah Shen Gong Zizun. Mereka mendengar bahwa di dunia kuno, bahkan leluhur Xiao Wudao dari keluarga Xiao dibunuh olehnya, dan Raja Raksasa yang tak terkalahkan dipukul mundur. Bagaimana mereka berani tidak patuh? Namun, tidak semua orang takut. Seorang Tianzun melangkah maju, melengkungkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Hall Master Shen Gong, saya adalah murid periferal dari Sekte Tianyuan. Saya selalu mengagumi dan menghargai Hall Master Shen Gong. Namun, untuk mempertahankan operasi sumber alam semesta dan untuk menjaga kedamaian di surga, itu selalu menjadi tujuan dari semua kekuatan umat manusia kita. Sekarang murid-murid Tian Gong Anda sedang memperbaiki surga, Sekte Tianyuan saya secara alami ingin memberikan kontribusi. Jadi, tolong Hall Master Shen Gong untuk melepaskan larangan, izinkan saya untuk masuk, dan bersama-sama memperbaiki surga dan memberikan kontribusi untuk umat manusia kita. Kata Tianzun ini sambil melangkah maju. Segera setelah ini dikatakan, Tianzun lainnya di sekitar berubah warna dan mundur satu demi satu. Orang ini, bernama Bloody Tianzun, adalah Sanxiu Tianzun dalam ras manusia. Dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan top ini, tetapi dia belum pernah mendengar latar belakang yang besar. Selama ini, kekuatan besar Teran ingin merekrutnya, jadi mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Orang ini ternyata adalah anggota dari Sekte Tianyuan. Sekte Tianyuan adalah kekuatan yang sangat kuat dari ras manusia, dan memiliki kekuatan tertinggi. Di antara anggota mereka sangat fanatik, dan kebanyakan orang tidak mau memprovokasi mereka. Pantas saja Bloody Tianzun ini berani melangkah maju. Sekte Tianyuan, ucap Shen Gong Zizun tersenyum. Saat berikutnya, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan terdengar ledakan. Bloody Tianzun terbang langsung, darah menyembur kemana-mana di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenjara di kehampaan alam semesta, mendesis kesakitan. Bahkan jika pemimpin Sekte Tianyuanmu ada di sini, kursi ini tidak takut. Jika kamu berani tidak mematuhi kursi ini, percaya atau tidak, kursi ini akan membunuhmu secara langsung. Ucap Shen Gong Zizun dengan dingin. Dia telah mengatakan bahwa murid Tian Gongnya sedang memperbaiki surga dan tidak dapat diganggu. Bloody Tianzun ini sebenarnya berani melangkah maju. Bukankah ini tidak memberinya wajah? Hall Master Shen Gong, jangan bunuh saya, tolong maafkan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Ucap Bloody Tianzun berkata dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, dia merasakan ketakutan akan kematian. Shen Gong Zizun terkekeh, dan ketika dia mengangkat tangannya, tekanan mengerikan itu langsung menghilang. Kamu tidak perlu panik. Kursi ini hanya bercanda denganmu. Kursi ini adalah kekuatan tertinggi dari ras manusia, bagaimana bisa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kursi ini bukan tipe orang yang akan mudah membunuh. Ucap Shen Gong Zizun sambil tersenyum. Hanya saja senyuman ini jatuh ke mata orang lain, tapi seperti iblis. Tidak mudah membunuh. Siapa yang menghancurkan dua keluarga besar di dunia kuno? Namun, setelah kejadian ini, mereka tidak pernah berani mengambilnya kembali. Di alam surga timur, setelah jalan berturut-turut, Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya menerobos alam yang mulia satu demi satu. Selain itu, dalam proses memperbaiki alam surga, Jiruyu juga melangkah ke ranah Tianzun dalam satu gerakan. Di sisi Qin Chen, langsung memiliki dua Master Tianzun yang kuat.
Tapi Qin Chen masih gagal menembus ranah Tianzun. Ketika asal-usul alam semesta tak berujung benar-benar hilang, Qin Chen hanya melangkah ke ranah sage surgawi. Langit menjadi tenang, dan setelah Qin Chen dan yang lainnya memperbaikinya, mereka menerima nutrisi yang luar biasa, yang jelas lebih diperkuat. Selain itu, penindasan Qin Chen, Ji Ruyu, dan Ji Wuxu juga banyak menghilang. Langit cukup kuat untuk dimasuki Master Tianzun. Gumam Qin Chen merasakan dan langsung memiliki pemahaman yang jelas. Alam surga hari ini, setelah dipulihkan, telah berkembang ke titik di mana Tianzun dapat masuk. Ini adalah berita bagus bagi umat manusia. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah, bahkan setelah asal-usul surga menghilang, dia masih merasa bahwa dia sepertinya memiliki jejak hubungan dengan asal-usul surga. Dengan satu pemikiran, Qin Chen hampir bisa menyebar ke pelosok langit. Bukan hanya dia, tapi Qin Chen memandang Lin Tian dan yang lainnya. Setelah mereka bergabung dengan Dao Surga, meskipun asal-usul surga menghilang, mereka masih memiliki hubungan yang samar dengan Dao Surga. Pada saat yang sama, mereka juga memperkuat kekuatan surga. Tentu saja, Celestial Avenue juga akan memberikan kekuatan kembali. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Ruyu dan Wuxu, kamu tinggal dan menyiapkan pavilion Candi, aku harus pergi sebentar. Ucap Qin Chen menghela napas lega. Lin Tian dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan gembira saat ini, tetapi Qin Chen tidak tinggal, dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Qin Chen, kalau begitu, hati-hati. Ucap Ji Ruyu berkata dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Qin Chen memiliki tugas lain. Hehe, jangan khawatir, ucap Qin Chen tersenyum. Pada saat berikutnya, kekuatan ruang menyala, dan Qin Chen tiba-tiba menghilang. Dia dengan cepat menyapu ke arah pegunungan Tiandang di alam surga selatan. Alam surga selatan jauh dari alam surga timur, tetapi Qin Chen memiliki hubungan dengan asal-usul alam surga, dan ditambah dengan pengetahuan spasialnya, setelah beberapa saat, dia telah tiba di luar pegunungan Tiandang dan memasuki area terlarang makam pedang di dalam pegunungan Tiandang. Area terlarang makam pedang. Qin Chen memasukinya. Itu benar, Qin Chen datang kali ini, itu adalah tanah kuburan pedang. Pada masa itu, dia masuk ke area terlarang dari jurang penguburan pedang di pavilion pedang Tongtian, dan dikejar oleh orang-orang kuat seperti Yang Mulia Penghancur Bintang. Pada akhirnya, dua Master Sword Ancestor dan Sword Demon menyerang dan membunuh avatar Master Istana Dewa Bintang, dan menggunakan Yang Mulia Penghancur Bintang bersama dengan kekuatan Yang Mulia Tianhuo dan leluhur King Su, mereka menekan Raja Kegelapan di kedalaman tanah terlarang. Untuk melindungi surga dan dunia, Yang Mulia Tianhuo dan yang lainnya rela menjaga tempat ini. Leluhur pedang pernah berkata bahwa jika Qin Chen tidak kembali dalam waktu paling lama 100 tahun, Yang Mulia Tianhuo dan yang lainnya pasti akan menghilang. Qin Chen menyimpan masalah ini dalam pikirannya, dan sekarang, untuk menyelamatkan Yang Mulia Tianhuo dan yang lainnya, Qin Chen sekali lagi datang ke area terlarang makam pedang. Qin Chen melangkah ke area terlarang dari makam pedang, dengan energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Seluruh orang itu seperti dewa. Kemanapun dia lewat, miliaran energi pedang di kuburan pedang bergetar dan meraung, seolah menyambut raja mereka. Tapi Ki jahat yang tak terhitung jumlahnya itu menghindari satu demi satu, tidak berani mendekati Qin Chen. Tempat ini aneh. Saat Qin Chen memasuki tanah kuburan pedang, Hong Huang Zulong tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Sebab, dia juga merasakan energi sihir khusus yang terkandung di area terlarang kuburan pedang. Kekuatan klan gelap, gumam Hong Huang Zulong, wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Bukannya dia tidak pernah merasakan kekuatan klan gelap. Pada awalnya, Sangguan Waner memiliki kekuatan klan gelap sebagai sumber kekacauan di Vientiane God Racer. Di basecamp Tiangong di medan perang dari 10.000 ras, para pengkhianat Tiangong juga menggunakan kekuatan klan gelap di tubuh mereka. Namun, kedua leluhur prasejarah ini tidak peduli. Tapi saat dia memasuki kuburan pedang, ekspresinya menjadi serius. Kekuatan klan gelap di sini sangat menakutkan, bahkan dia ada sedikit kekaguman. Tuanku, meskipun kekuatan ini sangat lemah, ini dalam kondisi puncaknya, saya khawatir itu tidak lebih lemah dari saya. Ucap leluhur suci sungai darah dengan suara yang dalam, dan kekuatan darahnya melonjak. Leluhur Hong Huang Zulong juga sedikit mengernyit, dan berkata, apakah ada kekuatan yang begitu mengerikan di surga teran ini? Apakah mungkin itu persepsi kita yang salah?
Qin Chen berkata sambil tersenyum, persepsi kamu tidak salah. Di sini, seorang raja klan gelap sedang dipenjara. Di zaman kuno, Hong Huang Zulong dan Sue Heseng Zhu adalah makhluk yang kacau, setidaknya di level tertinggi. Meskipun kekuatan gelap yang mereka rasakan sebelumnya istimewa, mereka tidak pernah memperhatikannya. Sekarang, di belakang makam pedang, keduanya tampak hikmat. Apa, Raja Klan Gelap? Ucap keduanya saling memandang, tidak heran. Namun, bagaimana kekuatan gelap ini tampak akrab? Kata Hong Huang Zulong. Akrab, invasi gelap ini adalah sesuatu yang hanya terjadi di era ini. Bagaimana kalian berdua bisa merasa akrab? Ucap Qin Chen tersenyum. Hong Huang Zulong berkata dengan ragu, itu mungkin persepsi saya yang salah. Sambil berbicara, Qin Chen memasuki kedalaman kuburan pedang. Di kuburan pedang, gelombang energi iblis menembus langit. Ini adalah bayangan pembunuh dari iblis yang jatuh itu. Tidak ada kesadaran, hanya naluri membunuh. Sudah berada di area terlarang ini selama ratusan juta tahun. Saat itu, Qin Chen tidak takut dengan iblis pembunuh ini, apalagi sekarang. Namun, Qin Chen melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa energi iblis di kuburan pedang ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya penindasan leluhur pedang terhadap leluhur dari klan gelap ini semakin lemah dan semakin lemah. Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Ini bukan hal yang baik. Lord of Abyss Demon, kamu telan sisa roh dari klan iblis ini. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera, Lord of Abyss Demon berjalan keluar dari dunia kekacauan. Terima kasih Tuan, ucap Lord of Abyss Demon menarik napas dalam-dalam, dan di sepanjang jalan, energi iblis yang mengepul langsung ditelan olehnya dan memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 dunia, dan dengan liar menelan energi iblis yang menakutkan di sekitarnya. Sepanjang jalan, Qin Chen terbang dengan cepat. Arus udara hitam yang mengepul di tanah kuburan pedang, semuanya ditelan oleh Qin Chen dan Lord of Abyss Demon, bayangan roh dari sisa jiwa tiba-tiba menjerit dan menghilang. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah sampai di tempat pedang yang patah. Pedang patah yang membentang ke langit berdiri di sini, setinggi 100 kaki, mengeluarkan nafas yang keras, seolah-olah pedang itu belum dihancurkan bahkan setelah ratusan juta tahun. Qin Chen datang ke sini saat itu, dia hanya tahu bahwa pedang patah ini sangat kuat, tetapi ketika dia kembali ke sini, dia dapat melihat sekilas bahwa pedang patah ini ternyata adalah senjata Tianzun. Dengan cara ini, Master yang menggunakan pedang patah ini kemungkinan besar adalah Master Tianzun yang kuat, yang membunuh Master Klan Gelap, tetapi dirinya sendiri jatuh di sini. Namun, pedangnya yang patah masih berdiri di sini, menekan aura mayat gelap di bawah tanah, dan tidak pernah menyerah selama ratusan juta tahun. Hanya saja, pada pedang yang patah ini, perubahan hidup telah lama berbintik-bintik, penuh dengan jejak waktu, dan niat pedang yang tersisa masih sangat lemah. Selanjutnya, Qin Chen merasakan keinginan dalam pedang yang patah ini. Itu adalah surat wasiat yang ditinggalkan oleh penguasa pedang patah tahun itu. Surat wasiat ini terkunci rapat di bawah tanah. Selama ada kerusuhan di mayat klan kegelapan di bawah tanah, itu akan membakar dirinya sendiri dan menyerang dengan keras. Niat pedang abadi tetap ada dalam kehampaan, memberi orang kejutan yang tak ada habisnya. Qin Chen menunduk dan menatap ke celah. Di bawah tanah, sepertinya ada mayat besar yang tergeletak di sana selamanya, dikelilingi oleh kekuatan kegelapan, dan hanya sebagian tubuhnya yang terlihat. Matanya mengarah ke langit dan menakutkan. Ini adalah mayat klan kegelapan kuno. Hanya saja aura gelap pada mayat ini sepertinya semakin kuat, dan dia ingin keluar dari masalah. Selain itu, jejak kegelapan telah melekat pada pedang yang patah ini, mengasimilasi pedang yang patah itu. Mau keluar dari masalah. Gumam Qin Chen mendengus dingin. Dia bisa melihat bahwa orang kuat dari klan kegelapan sudah mati, tapi seperti pedang patah ini, masih ada kemauan, yang selalu abadi, dan akan keluar untuk melakukan kejahatan. Senior, kamu telah bekerja keras. Hari ini, saya akan sepenuhnya membunuh klan gelap ini, sehingga Anda bisa bebas. Kata Qin Chen melangkah maju, dia ingin mencabut pedang yang patah, sehingga orang kuat kuno itu bisa beristirahat dengan tenang. Jika tidak, keinginan pedang yang patah ini cepat atau lambat akan menjadi iblis, jatuh ke dalam reinkarnasi, dan tidak akan pernah bisa dilampaui selamanya. Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah.
Pedang patah ini sepertinya merasakan nafas, dan tiba-tiba, nafas yang menakutkan naik ke langit. Dan di bawah tanah itu, napas dingin dan keras juga naik ke langit pada saat yang sama, bergegas menuju Qin Chen. Kekuatan kegelapan terlalu cepat, seperti kilat, untuk menyelimuti Qin Chen. Melihat Qin Chen akan ditutupi oleh kekuatan gelap. Tiba-tiba, pedang yang patah menusuk ke tanah tiba-tiba melonjak keluar. Niat pedang dari seluruh tubuh meledak, dan niat pedang melonjak ke langit. Terlihat jelas di gundukan pedang ini. Niat pedang yang menakutkan menembus ke dalam tanah, dan tiba-tiba di dalam tanah, itu membuat raungan yang tak terlihat. Dua kekuatan, bertabrakan dengan gila-gilaan. Namun, kali ini, niat pedang abadi pada pedang yang patah sepertinya tidak mampu menandingi aura gelap yang menakutkan. Di dalam tanah, mayat klan gelap itu sepertinya membuka matanya dan bangkit kembali. Qin Chen mendengus dingin. Pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya pedang menyala, aura kekacauan yang mengepul melonjak, seketika seperti di bawah tanah. Tiba-tiba, jeritan sedih terdengar, dan mayat klan kegelapan terkoyak sedikit demi sedikit di bawah aura pedang Qin Chen. Huff, jika kamu sedang dalam masa kejayaan, kamu mungkin bisa bertarung dengan Ben Shao. Sekarang, itu hanya mayat. Apa yang bisa kamu lakukan? Ucap Qin Chen dengan dingin, dan aura kacau di tubuhnya mengalir keluar dengan liar, mencabik-cabik tubuh klan gelap. Kekuatan kegelapan melonjak, dan di dalam mayat klan gelap, kegelapan yang suram akan naik ke langit, dan bergegas menuju Qin Chen. Masih ingin melawan? Keluar. Lidah Qin Chen meledak menjadi guntur musim semi, dan dengan guntur, kehendak gelap ini langsung disambar oleh pedang Qin Chen. Dengan keras, kegelapan akan meledak menjadi kekuatan kegelapan murni. Qin Chen mengangkat tangannya dan diam-diam menyerap kekuatan gelap murni ini dan mempertahankannya. Dia tidak menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan, karena dia takut mengganggu wasiat pedang yang patah ini. Saat kegelapan ini menghilang, area kuburan pedang langsung menjadi cerah dan suasana gelap menjadi kosong. Udara gelap menghilang. Namun, pedang yang patah itu masih berdiri di sana, dan dia masih menjaga tempat ini, menjaga umat manusia. Senior, saatnya untuk kembali. Ucap Qin Chen melangkah maju. Namun, saat Qin Chen mendekat, pada pedang yang patah, sebuah keinginan samar muncul, dan niat pedang naik ke langit. Seolah berkata, jika Anda berani melangkah lebih dekat, tidak masalah jika harus membunuh. Qin Chen sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, niat pedang yang mengepul di dalam tubuhnya melonjak, dan 6 niat pedang reinkarnasi naik ke langit. Nafas Qin Chen meletus seperti dewa, dan dia berteriak dengan suara rendah, dengarkan perintah. Senior kembali ke langit dan bumi, masuk kembali ke reinkarnasi, menjadi manusia lagi, berjuang untuk umat manusia, dan menerima perintah di kehidupan selanjutnya. Di dalam tubuh Qin Chen, niat pedang yang menakutkan naik ke langit. Kehendak dalam pedang yang patah ini semakin kuat, seolah jatuh ke dalam kebingungan. Dia merasakan sesuatu dalam surat wasiatnya. Perintah dari klan yang dikenalnya. Dia diperintahkan untuk kembali dan mencari akhirat. Misinya selesai. Berdengung. Pedang patah meratap. Samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat sosok, muncul dari pedang yang patah, dan bersujud ke Qin Chen. Penguasa pedang abadi Paviliun Pedang Tongtian terima perintah. Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia. Pada saat berikutnya, ini akan menghilang dalam sekejap, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan hanyut ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, keinginannya menghilang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang patah ini. Dengan keras, itu meledak dalam sekejap dan menghilang dalam asap. Pedang itu hidup dan mengikuti tuannya, membubarkan dunia. Senior, berjalanlah dengan baik, kata Qin Chen berbisik. Qin Chen sedikit mengangguk untuk menyambutnya, dan kemudian mengguncang sosoknya sebelum meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terbang menuju kedalaman kuburan pedang. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di kuburan pedang. Jalan pedang emas berdiri di sini dan menyebar ke jalan pedang. Ini adalah jalan pedang menuju kedalaman kuburan pedang. Namun, sekarang area terlarang makam pedang belum dibuka, Qin Chen secara alami tidak dapat masuk melalui jalan pedang emas ini. Namun, dia punya cara lain. Di dalam tubuh Qin Chen, 6 pedang reinkarnasi Qi melonjak, dan tiba-tiba, jalur pedang yang menakutkan muncul. Qin Chen melangkah keluar dan melangkah ke dalamnya dengan cepat. Jalur pedang menghilang, dan Qin Chen telah menghilang.
Di luar alam surga Teran, Sen Gong Zizun tiba-tiba membuka matanya. Qin Chen telah memasuki kuburan pedang. Gumam Sen Gong Zizun, hatinya bergerak sedikit. Tetapi pada saat ini, di kejauhan, embusan aura menyapu satu demi satu, dan ini adalah pusat kekuatan dari kekuatan tertinggi ras manusia lainnya, dan mereka telah tiba. Semuanya berhenti. Teriak Sen Gong Zizun mengangkat tangannya, aura tertinggi yang tak terlihat meresap, dan langsung menghentikan sekelompok orang. Tuan Sen Gong, mengapa Anda menghentikan jalan kami? Ucap sekelompok orang mengerutkan kening, dan nada mereka tidak senang.